One, two, three, four. Halo teman kumis, perkenalkan nama gue Randy Ramadan. Gue salah satu karyawan swasta di Bogor. Gue ingin menceritakan tentang cerita serem yang gue alamin dari pengalaman gue. Waktu itu gue bekerja di salah satu pertelevisian Indonesia terbesar di Indonesia di bagian telemanajemennya untuk difokuskan sebagai videografer. Malam itu kalau nggak salah hari Kamis, ingat gua hari Kamis jam 1 malam gua digangguin sama sosok. Ada beberapa tanda-tanda yang gue alamin. Salah satunya itu seperti ada suara ketokan di ruangan bos gue. Terus ada speaker bluetooth punya temen gue itu tiba-tiba nyala sendiri. Terus ada kayak ada suara bluetooth disconnect. Terus kayak suara samar-samar gitu, kayak suara gamelan. Gue biarin karena ya udah deh, gue fokus ngedit, lagi asik ngedit, gue biarin. Akhirnya sebelum itu tuh mati sendiri, bluetooth disconnect. Udah, gue tetap ngedit konten untuk besok. Terus gak lama bluetooth itu nyala lagi kayak bluetooth disconnect kayak gitu. Terus gue bilang kayak suara kayak panjang ya udah deh, gue fokus ngedit terus. Nah, di sebelah beberapa meja sebelah gue itu komputer teman gue tiba-tiba nyala suara kipas, nyala suara CPU, suara kipas yang terus tiba-tiba layarnya nyala. Di situ kayak ada suara keyboard kayak ngetik sendiri, ngetik sendiri lama aja. Ini dari kan karena gue pakai headset ngeditnya, jadi kayak suara samar-samar, suara apa, Nah gue tengok ke kanan, ya udah, akhirnya suara itu nggak ada. Nah ada lagi, tiba-tiba ada lagi. Ya udah deh, akhirnya gue memutuskan untuk udahan ngeditnya karena rada serem juga karena sendirian di situ posisinya. Akhirnya gue memutuskan untuk udah gue pulang ke kosan. Dari meja gue jalan ke untuk naik ke pulang ke kosan itu via lift itu kayak gue pencet ke bawah. Lift itu gue pencet ke bawah, tiba-tiba loh kok malah ke atas, kata gue nih. Itu kayak itu di lantai studio gitu, kalau nggak salah sih di lantai 14 atau lantai 15. Karena gue takut, gue buru-buru masuk lagi, gue pencet ke bawah. Akhirnya bisa ke bawah dan pulang. Gue akhirnya pulang ke kosan, kayak gue buat kosan dan gue bersih dulu. Itu posisinya jam, pas gue pulang ke kosan itu posisinya jam 3 pagi. Sampai kosan gue bersih dan gak lama gue tidur.
gue tidur, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue dilihatin sosok wanita yang gue nggak kenal, yang gue nggak pernah ngeliat sebelumnya. Gue nggak pernah ngeliat itu sosok wanita itu dia di mana, dan itu nggak tahu. Tiba-tiba si perempuan itu di mimpi gue bilang kayak ngajak main gue lah, bisa dibilang kayak ngajak main gue. Mas, ayo kita main, ayo kita main, ayo kita main. Sampai beberapa kali bilang ayo kita main. Akhirnya gue, ini ganggu banget, ganggu. Akhirnya gue terbangun, nggak tahu itu pukul berapa, soalnya kayak udah mau dekat-dekat subuh gitu, udah mau persiapan untuk kayak azan subuh. Gue memutuskan untuk gue bangun, terus itu gue mimpi deh. Nah, itu cuman mimpi, ya udah. Akhirnya gue tidur lagi. Pas gue tidur lagi, gue bangun sekitar jam 11 siang. Jadi ya udah, gue ke kantor lagi. Dengan pas bangun di jam 11 itu, gue ngerasa badan kayak gak enak banget, kayak pegel-pegel gitu, kayak gimana, kayak gak enak. Ini positifnya gue bilang, ini cuman gak enak, kayak capean, kayaknya begadang semalam. Bilang ya udah, gue akhirnya memutuskan untuk ke kantor, siap-siap untuk ke kantor. Gue kerja lagi biasa aja. Nah, kejadian semalam itu gue nggak ceritakan ke siapa-siapa, ke teman gue, nggak ke siapa-siapa pun. Ya udah, gue akhirnya gue diemin sendiri karena itu pengalaman gue. Ya udah, ya jadi gue nggak bisa sharing ke teman-teman yang itu. Ya udah, gue biasa terus sampai jam malam pulang. Akhirnya gue pulang karena itu udah malam, udah hari Jumat sih, ingat gue itu ada hari Jumat. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang ke rumah gue. Ya udah tuh akhirnya, terus pas gue pulang ke rumah itu gue tidur dan besok paginya gue ketemu teman gue. Besok pagi gue ketemu teman gue yang ini kata gue cerita nggak apa kejadian gue di malam Jumat itu. Gue cerita ke teman gue, kata teman gue cuma bilang gini, nanti malam gue coba kita ngobrol lagi ya Be, atau nanti malam kita ngobrol lagi. Ya tuh malam datang, malam sekitar jam 1:30 kalau nggak salah, 1:30 ya, sekitar 1:30 gue datang ke rumah teman gue untuk bilang cerita sedetail-detailnya, kata dia gitu, cerita sedetail-detailnya Be. Ya gue ceritain dari awal gue digangguin. Pertama nggak tahu kenapa sehari-hari sebelumnya itu nggak apa-apa, gue nggak digangguin sama sekali. Pas hari itu karena gue sendirian, gue digangguin. Gue ceritain lah ke temen gue, kayak ada suara ketokan, terus suara bluetoothnya nyala, terus tiba-tiba yang paling ngerinya itu yang di lift. Gue di lift, tiba-tiba gue naik ke atas, padahal gue mencetnya ke bawah. Seingat gue mencetnya ke bawah. Gue ceritain sedetailnya ke temen gue. Akhirnya temen gue yang bisa melihat atau bisa berinteraksi dengan makhluk halus, ya udah, gue coba berinteraksi ya Be, kata dia gitu. Akhirnya gue coba berinteraksi akhirnya dia coba berinteraksi sama dilihat lah. Ternyata si wanita itu, ternyata makhluk itu nempel di badan gue. Udah beberapa hari ini. Dia kata dia, ini lo habis dari mana, kata dia gitu. Gue nggak dari mana-mana, gue cuma ke kantor. Seingat gue pada hari Seninnya kalau nggak salah, gue begadang tuh di rumah temen gue, dan gue balik jam 3 nggak salah. Nah mungkin di situ, kalau feeling gue sih gue kenanya di situ. Jadinya ya udah, kata dia ini nempel udah lama, cuman dia ngajak main. Si makhluk halusnya ini dia ngajak main, dia berinteraksi. Akhirnya pas malam itu dia berinteraksi dengan duduk sila. Dia cuma nunduk aja, cuman nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia bilang ke gua, ada yang mau tanyain gak Be? Gue nggak mau nanyain apa-apa. Gue bilang gitu, gue nggak mau nanyain apa-apa.
cuman kalau lu mau nanya sok kayak dia gitu. Dia nanya kalau teman gue yang akhirnya dia cerita, teman gue udah berinteraksi dengan makhluk itu, cerita ke gue gara-gara dia suka sama lo. Dia makhluknya ini bisa dibilang kayak wanita, dia suka sama lo, terus dia pengen ngajak lu main karena si wanita ini dia nggak punya teman di, ya bisa dibilang di kehidupannya dia lah gitu. Dia mau ngajak main gitu karena pas kemarin ngelihatnya, pas dia ngeliat ada lu, jadinya dia ngikut di motor lu, pertamanya di motor lu, akhirnya dia bisa nempel di lu kata teman gua. Posisinya kayak gitu, gua bilang ada yang mau ditanyain nggak, dia bilang gitu ke si wanita ini. Gua bilang gua pribadi sih gua nggak mau nanya apa-apa ya, karena udah deh, itu udah urusannya dia. Dia bilang gue nggak mau nanya apa-apa, suruh dia pulang aja. Suruh dia pulang, gak usah sini lagi, nggak usah ganggu gue lagi. Pertama teman gue bilang itu ada penolakan, katanya ada penolakan. Gue nggak mau, gue mau main sama gue bilang, gue main sama si Cibe, bilang mau sama gue karena dia lucu kayak gitu. Tapi ini mah nggak tahu ya, ini versinya dia bilangnya kayak gitu. Ada dia mau main sama lu, ada penolakan. Akhirnya dipaksa lah sama teman gue untuk pulang. Pulang kata dia, udah nih gue pulangin ya be, kata dia gitu. Ya pulangin gitu, bisa sini lagi. Itu buat gue sih itu salah satu paling ngeri ya, berarti sampai disukain kayak makhluk halus gitu. Itu gue ngeri sih, maksudnya jangan sampai keterusan lah. Gue jangan, lu suruh pulang aja. Jadi akhirnya gue suruh pulang dia. Jadi akhirnya dia pulang dan bilang nggak mau ganggu gue lagi, kata dia. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang gue nggak diganggu lagi. Sekian cerita horor dari gue. Cuman mau bilang saran aja buat teman-teman yang nonton ini, atau terutama ngucap salam ke tempat baru yang baru lu singgahin selama hidup lu. Tuh salam, kita nggak tahu dia nerima kita atau enggak. Support channel ini terus karena cerita-cerita horornya keren-keren. Bye.